Baik, perkenalkan nama saya Ipandi Putudipa Gunawan, NPM 193-212-1128 dari kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, faktor-faktor apa yang harus ditinjau oleh perusahaan sebelum memutuskan untuk memasuki pasar luar negeri? Jadi jawabannya, adapun beberapa faktor yang harus ditinjau perusahaan sebelum memasuki pasar luar negeri, yaitu faktor yang pertama adalah pasar internasional ini memberikan peluang profit yang lebih baik dibandingkan hanya melayani pasar domestik satu negara saja. Kemudian yang kedua, perusahaan memerlukan customer base yang lebih besar untuk dapat meraih ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan ini untuk mengurangi ketergantungannya pada hanya satu pasar saja. Kemudian yang keempat adalah saat perusahaan ini memutuskan untuk melakukan counter attack pada pesaing global home market kompetitor tersebut. Dan yang kelima adalah saat konsumen ini sudah banyak yang keluar negeri dan mereka membutuhkan layanan internasional. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Endra Adi Pratama, NPM 19321215880. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi dan memilih pasar luar negeri tertentu untuk dimasuki. Jawabannya yaitu dengan cara memperhatikan atau menganalisis. Yang pertama ada karakteristik demografis, yaitu ukuran populasi, tingkat pertumbuhan populasi, derajat urbanisasi, kepadatan penduduk, struktur usia, dan komposisi populasi. Yang kedua, karakteristik geografis, yaitu luas negara, karakteristik topografi, kondisi iklim. Yang ketiga, ada faktor-faktor ekonomi, yaitu GNP per kapita, distribusi pendapatan, tingkat pertumbuhan GNP, dan rasio investasi terhadap GNP. Yang keempat, faktor-faktor teknologi, yaitu tingkat keterampilan teknologi, teknologi produksi yang ada, teknologi konsumsi saat ini, dan tingkat pendidikan. Yang kelima, faktor-faktor sosio-budaya, yaitu nilai-nilai dominan, pola gaya hidup, kelompok etnik, fragmentasi bahasa. Yang keenam, sasaran dan rencana nasional, yaitu prioritas industri, rencana investasi infrastruktur. Yang ketujuh, ada perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran internasionalnya. Yang kedelapan, perusahaan harus menentukan jumlah negara yang akan dimasuki. Yang terakhir, perusahaan juga harus memutuskan jenis negara yang akan dimasuki dengan beberapa pertimbangan faktor, yaitu jenis produk, faktor geografis, pendapatan dan populasi, iklim politik, dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Maria Dewi Yustikarini, NPM 19321121233. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa perbedaan antara pemasaran di pasar negara berkembang dan negara maju. Yaitu banyak perbedaan besar antara negara maju dan negara berkembang, yang mana negara maju bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan negara berkembang sedang menuju proses menjadi negara maju. Negara berkembang adalah negara yang merasakan perkembangan industri pertama kali, sedangkan negara maju merupakan negara yang telah melewati perkembangan ekonomi industri. Dan karena alasan inilah mayoritas pendapatannya berasal dari sektor jasa. Karena faktor industrialisasinya yang sudah besar, negara maju sulit untuk mendapatkan terobosan pertumbuhan ekonomi, sedangkan ekonomi di negara berkembang meningkat dengan pesat karena mengaplikasikan teknologi dari negara maju. Hal ini menyebabkan negara maju pertumbuhan ekonominya rendah dan negara berkembang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Gita Pratiwi, NPM 1932121147. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu, apa cara utama memasuki pasar luar negeri? Jawabannya, cara utama memasuki pasar luar negeri yaitu, yang pertama, indirect export, yaitu mengekspor ke negara lain menggunakan jasa pihak ketiga. Manfaatnya yaitu investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar, serta resikonya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu lisensi, yaitu cara yang sederhana dengan resiko yang kecil, karena tidak perlu membangun pabrik dari awal dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu joint venture. Joint venture yaitu investor asing
bergabung dengan perusahaan lokal untuk membentuk joint venture di mana mereka membagi kepemilikan dan tugasnya. Kemudian yang keempat, direct investment atau investasi langsung. Perusahaan asing dapat membangun fasilitas pabriknya dari nol yang dapat memberikan keuntungan. Yang pertama, perusahaan dapat memberikan penghematan sumber daya manusia atau upah di negara tujuan, apalagi di negara berkembang. Kemudian, yang kedua yaitu perusahaan dapat memperkuat citranya di negara tujuan. Saya Nuwaida Destiny, NPM 1932121148, akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Sejauh mana perusahaan harus menyesuaikan produk dan program pemasarannya ke setiap negara asing, yaitu dengan menerapkan strategi pemasaran yang telah terstandarisasi secara global, dengan memproduksi produk yang seragam sehingga cost dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan memproduksi produk yang seragam, maka harga yang dipasang cukup rendah. Dengan memasang iklan yang sama di setiap negara asing, sehingga biaya dapat diminimalisir dan dapat menghemat biaya. Dengan memproduksi produk atau barang sesuai dengan ciri dan karakteristik dari setiap negara asing. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Febri Setiawan, NPM 19321210099 dari kelompok 7 kelas C6. Di sini akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya, bagaimana pemasar mengetahui efek negara asal? Jawabannya, jadi dalam hal ini, pemasar mengetahui bahwa konsumen ini memiliki suatu sikap dan keyakinan bahwa produk-produk dari negara-negara tertentu ini memiliki kualitas tersendiri. Katakanlah apabila produk-produk dari negara Amerika Serikat ini stylish dan fashionable. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mereka menamakan mereknya dengan nama-nama Amerika Serikat, padahal produknya tidak dibuat di Amerika Serikat dan tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nili Yuni Kartika, NPM 1932121518. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya itu, bagaimana seharusnya perusahaan mengelola dan mengatur kegiatan internasionalnya? Dalam melakukan aktivitas pemasaran internasional terdapat dalam 3 cara. Yang pertama, Departemen Ekspor. Perusahaan terjun ke dalam pemasaran internasional hanya melalui pengiriman barang. Jika penjualan internasionalnya berkembang, perusahaan membentuk Departemen Ekspor yang terdiri dari seorang manajer, penjualan, dan beberapa orang asisten. Bila penjualan meningkat, Departemen Ekspor diperluas menjadi sub-departemen. Yang kedua, Divisi Internasional. Divisi internasional diorganisasikan dengan berbagai cara. Staf divisi internasional perusahaan terdiri dari para spesialis dalam pemasaran, manufaktur, riset, keuangan, perencanaan, dan sumber daya manusia. Mereka merencanakan sistem menyediakan pelayanan bagi berbagai unit operasi. Yang ketiga, organisasi global. Dalam organisasi global, manajemen puncak dan staf perusahaan merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, arus finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Unit-unit operasi global melapor langsung kepada kepala eksekutif atau komisi eksekutif yang dilatih untuk berpikir dengan membentuk wawasan secara global.